Bosnya lagi sibuk katanya, tapi yang stafnya, yang bawahnya tadi, ya antar bantu ya aku, tapi kamu harus ke sana dulu. Enggak mau. Kesana kemana? Ke majikan aku nggak mau. Duduk, kamu nggak kelihatan di situ. Gimana sih, aku nggak tahu. Tiba-tiba kamu di sini. Ada apa? Kamu ada apa sih? Gara-gara masalah kan majikan yang perempuan itu ya 1 bulan sekali itu ngecap visa ke Cina. Nah, di situ aku tuh cuman ada Singsang sama si Koko. Terus? Nah, ya aku cuma 3 orang ya. Kalau nggak ada majikan perempuannya. Di rumah itu cuma 3 orang. Nah, tapi dia setelah pulang dari Cina batuk-batuk terus ya. Mungkin nggak tahu kena virus, nggak tahu kena apa ya, nggak tahu mungkin sakit ya. Nah, di sana itu tadi siang tuh gak ada marah-marah sama sekali, gak ada. Tapi dia itu orang sifatnya itu kayak kata Sunda mah delit ya. Delit, suka detik-detik kesinggung. Singgung sifatnya. Kalau aku harus senyum tiap detik apalah kayak yang biasa gitu aja. Tapi aku di sini nggak bisa, Mbak. Soalnya aku jaga orang setengah gila. Ya gila lah gitu namanya. Umurnya 62 tahun, Mbak. Tapi Singsang 52 tahun. Tapi di sini orang jaga gila aku. Tapi aku suka nganterin ke dokter. Suka suntik lah, suka. Terus yang Singsangnya itu kena mental. Ini aku lihatnya itu dari suratnya. Kan aku yang nganterin ke dokter. Kok mental ya? Kan aku di sana itu baru berapa bulan ya? Kesini itu 5 bulan jalan. Kamu di Hong Kong berapa lama? Kemarin aku di Tin Shuai, finish, jaga anak 3, lantai 3, mobilnya 2, terus tanpa jiso selama 2 tahun. Nah, terus dikasih lagi sama agent ini, soalnya paspor aku ditahan, Mbak. Aku di situ itu non, gak bisa apa-apa, cuman bisa sifat sabar ya, Mbak. Nah, majikan baru ini berapa lama kamu? Soalnya aku masuk itu Oktober, Mbak. Oktober, November, Desember, 5 bulan jalan. Iya, 5 bulan jalan ya, Mbak. Nah, segitulah. Nah, aku jaga orang gila, Mbak. Jadi harus sabar banget, pelan-pelan. Gimana sifatnya? Namanya orang depresi ya, Mbak. Terus maunya yang pencau terus. Aku tahan-tahan. Di sini itu aku jaga dia. Aku harus tanggung jawab bener-bener ya, Mbak. Jangan nggak boleh dia sakit selama aku kerja di sana. Bener gak, Mbak? Aku di sana itu bener-bener, Mbak. Ya Allah, namanya jaga orang depresi itu bener-bener, Mbak. Setengah mati sabarnya, minta ampun, Mbak. Sampai aku nangis-nangis. Tapi di sana Singsang itu di depan aku baik, Mbak. Tapi di belakang itu pasti tahulah kena mental itu pasti ada buruknya. Aku selalu dengar, oh dia itu nggak suka sama aku, tapi bisa sabar, masih sabar. Sampai pun sekarang aku debat sama Dai ini di dapur ya, kan ada CCTV, dia lihat dari HP, tapi masih tanya sama aku, Mumoy, emoy lay cawa, ngok entahlah, ngok break lo, lay mau Jina cengkan saya ngoyufan lah ya nih hama kataku tuh gitu. Terus aku tuh debat masalah ikan pertamanya di dapur ikan kan dia itu suka makan ikan tiap hari malam itu. Aku kan suka nyuci piring, nyuci ikannya. Nah di sana itu aku nyuci ikan, terus dia yang kasih taburin itu garam. Nah di sana itu nggak kelihatan si garam itu. Dikira aku belum dikasih garam, ternyata udah. Tapi aku ambil si garam itu, tapi aku nggak dikasih si garam, soalnya aku tahu ini udah dikasih garam, mana mungkin aku dikasih lagi garam yang ada asin. Nah masalah itu sepele itu udah, Mbak ya Allah aku udah nggak kuat. Terus si Koko itu padahal yang aku jaga, tapi dia depresi, nangis dia. Singsang pun di sana gak bisa apa-apa. Aduh pusing, Muy. Gimana kamu prosesnya? Mungkin dia tanya kayak gitu. Aku nge-break di sini. Singsang saya pejin aja kan. Aku pulang sendiri. Gak apa-apa. Aku bisa aku. Banyak kata aku teman aku, banyak orang Indonesia yang bantu aku.
Singsang diam di sana pusing. Terus setelah aku keluar, aku dengar ya dari bawah dia marah-marah ke majikan perempuan sama yang orang itu. Koko nangis di sana, Koko. Terus si Kokonya itu nggak suka yang namanya Dai-Dai itu, tapi dia suka panggil Aloy. Lei, Aloy, mapana. Oh, telah Koko, saya holeh sama susah mango ya cawang, fan lah ya nih loh. Padahal aku di sana ngebantuin dia. Kata agent ini, Grenesel ya. Cece, kamu harus ada Cece ganti kamu loh. Iya, kan aku kemarin sakit ya Mbak. Jam 1 malam itu, nggak tahu tanggal berapa ya, lupa. Pas awal jam, berarti tanggal 1. Tanggal 1 itu April aku pingsan jam 1 malam di Taipo. Terus aku dibawa ke Taipo Market yang di rumah sakit itu. Terus aku keluar dari jam siangan gitu, jam 9. Nah, terus sakit lambung. Nah, gara-gara dia nggak kasih makan selama 4 bulan, Mbak. Aku sabar, Mbak, di sana. Aku soalnya capek banget, Mbak. Nggak dikasih makan. Terus kerjaan aku dari jam 12 siang terus sampai jam 5 sore. Itu kemauannya Singsang. Terkadang Singsang selama 4 bulan itu semenjak aku belum bertindak, belum sabar, belum ngomong apa-apa ke agent masalah makan. Pas musim dingin itu angin kenceng, musim dingin iya Mbak, di luar kan tahu. Aku Mbak, meskipun aku duduk terus ya ada kesakitan ya Mbak. Udah Mbak, aku nggak dikasih makan ya Mbak. Terus mau uang aku pas-pasan ya. Terus aku kan keluar, namanya keluar ya, suka beli minum lah. Bener gak? Mana mungkin kita nggak ngemil ya Mbak, namanya kerja. Aku di sana itu dari jam 8. Kan majikan aku suka ribut masalah WC ya sama Singsang. Singsang itu suka terkadang pergi jam 7, setengah 8 pergi kerjanya. Nah, aku bangunnya jam 8 aja Singsang. Iya, gak apa-apa, soalnya aku terkadang jam 7, terkadang jam setengah 8. Nah, setelah itu ya udah aku jam 8 terus bangunnya biar enggak debat masalah kamar mandi itu. Soalnya ada satu kan kamar mandinya. Jadi kamu bangunnya jam 8? Iya. Tapi aku kerja di sana kalau ada Dadai, teng lo. Gak ada namanya duduk. Dia tuh gak suka namanya duduk ya. Padahal aku ada jaga Koko lah yang itu. Terkadang dia minta apa, mintain ini. Tapi terkadang dia suka sakit, terkena ininya ya. Nah ya udah. Dia itu marah-marah Mbak, kayak apa marah-marahnya, caulah, lecisina, lo pakci lah, liking lah. Wah Mbak, aku kurang sabar apa coba Mbak. Kemarin agent selama 2 tahun aku ke WC umum Hongmeishun. WC umum itu jauh Mbak, 10 menit jam 11 malam, jam 12 malam, makanya aku sawan Mbak. Di sini ketakutan, mau pergi kemana, teman aku telepon tetangga ya. Telepon aku satu-satu Mbak. Mbak Yuni itu agent aku loh. Mbak Yuni apa ya? Siapa kata aku tuh? Bang Yuni di YouTube loh, Facebook katanya. Oh, ya Mbak Yuni, ya udah gak apa-apa kata aku. Tapi nggak diangkat-angkat itu. Gimana ya kata aku tuh? Aku takut ini di kebun, tengah kebun kata aku tuh. Oh iya kebun itu ya. Iya cepet kata aku tuh. Ini malam banget soalnya takut kan kalau pulang. Iya soalnya Taiwo kan ada kebun. Tapi kamu kabur loh. Di sini ngebreak Mbak, soalnya kamu kabur Nduk. Sekarang kamu itu kabur, bukan ngebreak. Kamu nggak boleh kabur dan saya tidak menerima orang kabur. Karena polisi kemarin datang ke sini ngecek, saya tidak mau. Karena saya tidak menerima orang kabur. Kalau nggak kabur, mana agenmu? Sekarang tak teleponan sama agenmu. Iya, agen aku nggak diangkat-angkat yang itu. Stafnya atau siapapun, karena saya tidak menerima orang kabur. Ngomong apa-apa, stafnya malah, ya udah kamu kembali aja. Ya gimana? Aku mau pulang aja. Gimana? Kata aku tuh kan tiket tapi aku kan ada aturannya, Dok. Kan nggak boleh kamu kabur seenaknya sendiri kayak gini. Kan ada aturannya, sayang. Tapi aku nggak kuat Mbak. Ngerti, tapi dia udah marah-marah gitu terus. Aku gimana? Yang ada stres Mbak jadi pembantu. Ngerti, tapi kamu nggak boleh kabur sayang. Kalau kamu kabur tadi orang depan itu telepon suamiku.
Iya Orang Mbak, aku apa? ngerti ya prosesnya, aku ngerti. Cuman ini gimana ya solusinya? Dai itu ya udah marah-marah nggak suka sama aku ya Mbak. Tapi Singsang itu ya udah katanya kalau prosesnya kayak gitu, ya udah kata aku tuh. Nah, udah gimana? Ngerti, tapi kan proses kalau kamu nge-break 1 bulan, Dok. Kamu nggak bisa langsung pergi dari rumah majikan. Dan kamu nggak boleh bertengkar kayak gitu. Ini Ya, negara iya, orang, sayang. aku tahu masalah bertengkar itu. Tapi dia udah marah-marah terus. Gimana, pusing aku. Gimana jadi pembantu coba? Udah mah aku yang jaga itu jaga gila. Yang di rumah marah-marah. Ya gimana aku mau makan, malah aku yang ke rumah sakit kemarin. Sakit lambung bener gak? Ini sebadan aku udah nggak karuan Mbak. Udah nggak kerasa, udah padahal mah sakit tapi nggak dirasa. Ya jaga-jaga ya udah oke kata aku tuh. Ya, aku Ngerti, cuma- sayang. Ngerti. Tapi kita ikut di negara orang. Kita ada aturannya. Nggak boleh kamu langsung tiba-tiba pergi bawa koper. Dan kita jamnya makan. Tahu nggak? Kayak gini kan suamiku bisa berpikir tidak mau bantu orang lagi. Karena dia ditelepon orang rumah bawah. Karena kopermu tadi di situ dan kamu duduk di depan, kan saya sudah bilang. Kemarin ada polisi ke sini gara-gara ada anak kabur. Paham nggak maksudku? Iya tahu Jadi Mbak, ada maaf tuh. ada apa-apa itu harus yang sabar. Jangan pakai emosi. Kalau kamu bertengkar nggak bisa. Ini aku selalu live ngomong sama anak-anak, jangan kabur. Jangan kabur karena ini malam, sayang. Pusing aku, udah mah Ngerti. sakit ya Mbak. Kemarin di rumah sakit, gak ada istirahat, coba gak ada ngertinya aku. Udah mah yang dijaga aku gila ya, pusing. Yang ada aku di Mana rumah nomor agent? sakit. Mana nomor agentmu? Aku telepon agentmu tak suruh pulang kamu karena nggak boleh di sini, sayang. Nggak Maaf, boleh. Maaf. Nggak apa-apa, sayang. Ini di sini biar nggak kelihatan dari kamera. Soalnya kenapa? Di YouTube ini aku memang bantu orang, tapi kan kalau kabur itu saya nggak berani bantu, sayang. Kamu kabur itu salah, itu sudah nggak benar. Kalau sampai kabur aku nggak berani. Aku nggak terima anak kaburan. Itu bosnya itu. Karena saya tidak berani nerima anak kabur, sayang. Urusannya polisi, di sini berat. Bukan aku nggak mau. Kalau kamu keluar dari majikan baik-baik, nggak ada masalah. Tapi kalau kabur jangan. Saya nggak berani. Saya nggak bisa. Ngebreak itu berarti sama ya. Ngebreak ya kamu ngasih Kabur. 1 bulan. Kalau nggak kamu bayar majikan. Kalau kamu dikejar polisi di rumahku, itu salah. Nggak boleh kayak gitu. Oke, aku nggak kuat Mbak. Vậy là ổ số nhiều con phải lại thanh nhưng mà ổ kiến đồ nhất có cũng nhận chậu luôn lẽ không có gì thanh điện thoại enggak say jadi di sini nggak boleh kamu kabur. Kamu dari Singapura, ex Singapura. Enggak, aku non Mbak, umur 25 sekarang. Kemarin Leh kamu non cuman aku mana dikasih nomor tahu. agent staffnya lagi? Aku dikasih tahu sama temen. Cuman Nggak boleh agennya kabur. Mbak kan. Bukan, aku nggak peduli agennya siapa dong. Nggak boleh, aku nggak setuju kalau kabur. Salah. Itu staffnya yang namanya. Halo, halo, Aku sih mau halo, tanya. halo, Mbak. Halo Mbak. Mbak, sorry, aku nanya, ini nih anakmu kabur datang ke rumahku. Kalian ada boarding house nggak? Ah, ini siapa Mbak? Aku Mbak Yuni. Mbak Yuni, mana ya Mbak? Aku Yuni TKW Hongkong, Mbak. Aku YouTuber. Kebetulan akhirnya ada anak buahmu kabur dari rumah majikan. Sekarang ada di rumahku. Enggak, gini kan tadi dia itu dadanya baru pulang dari Thailand. Terus dia Udah 2 hari. dia kayaknya ada masalah sedikit. Terus dia mau gini loh, Singsangnya nggak bolehin dia keluar dulu. Dia itu udah ada tiket Mbak Yuni. Om tadi ngebiarin. Ini barusan bosku baru pulang. Ngerti? Aku juga mau gingkai dulu sama bosnya gitu. Sebenarnya bosnya nggak ngebolehin dia keluar ke boarding dulu. Kita ada boarding house Mbak.
Makanya gimana caranya? Kalau nggak, soalnya ini tak laporin KJRI, kalian nggak ngambil dia, tak laporin KJRI gitu loh. Soalnya bukan aku tidak mau nerima, karena aku ada dua hal. Kalau agent tidak mau nerima atau KJRI nggak tanggung jawab, baru aku turun tangan. Makanya aku nanya dulu, apakah kalian tidak menyediakan tempat atau anaknya sendiri yang nggak pulang? Oke, aku jelasin dulu ya keadaan. Aku lagi makan sama anak-anak, dia telepon, si mbokku belum pulang. Aku bilang tunggu sebentar dulu, aku lagi ngelayanin bos aku makan. Gitu, dia langsung ke tempat sampean. Aku nggak tahu, dia nggak ada cerita mau kemana gitu. Aku bilang jangan jauh-jauh dulu dari bawah rumah, karena sinsangmu pun nggak mau kamu pergi dulu kan gitu. Yang dijaga pun katanya nangis, nggak ngebolehin dia keluar gitu. Iya, Sekarang soalnya aku ngomong sama bosku ya. soalnya aku pas makan juga, soalnya Oke. suamiku barusan datang, dia datang aku kaget, rumah bawahku langsung komplain lah. Soalnya bawa koper besar, bawah rumahku langsung komplain sama aku. Sampean tempatnya di mana, Ceh? Aku di Taiwan saya. Di mana, Ceh? Maaf. Di Taiwan sayang, kamu bisa lihat di YouTube. Taiwan. Bisa lihat di YouTube. Iya, aku tahu. Iya, aku tahu sampean rambutnya panjang kan. Aku juga sering lihat YouTube-nya sampean gitu. Oke. Terus ini Dulu gimana? sampean kerja di agensi kan? Aku juga tahu. Ya udah, aku ngomong sama bosku dulu. Barusan dia datang lagi makan, aku udah ngomong masalah ini, anak ini gitu. Terus Dia udah telepon bosnya dia juga. iya, terus anak ini gimana? Ya udah nanti ini ma'am, Yika, Ria, hai, Yan Teti, oke. Hai Taiwan. Oh jangan kalau kita pelatih. Ya udah dulu ya, aku ngomong sama majikannya Ria dulu ya, Ceh ya. Oke, soalnya aku punya HP ini doang gitu. Bukan, ini terus anaknya ini disuruh nunggu atau seperti apa? Soalnya kan aku juga jam makan sayang. Kita sama, karena ini adalah Oke, sampean suruh dia kalau sampean lagi makan suruh dia di luar rumah. sudah di rumah sayang. Nggak mungkin sayang, nggak mungkin. Dia sudah di rumahku sayang. Dia di rumahku, nggak mungkin aku nyuruh orang di depan rumah sayang. Oke, aku mau ngomong ke bosnya dulu ya. Soalnya bosnya juga bilang nggak ngebolehin dia keluar. Terus gimana? Kalau nggak nanti kita jemput aja, oke? Kamu ngobrol sama dia dulu. Halo Ra, Wow, gimana? aku mau ngobrol sama bosmu dulu. Ini si mbokku baru pulang, dia baru mau makan. Tapi kalau aku majikannya marah-marah terus, aku nggak bisa. Yang dijaga aku itu bukan orang normal, Mbak. Maaf, kamu ngerti lah sebagai Oke, agent. Aku ngerti, Iya. aku ngerti. Nah, kamu pergi ke orang lain gitu, aku tahu maksud kamu. Jadi aku sekarang mau ngomong sama bos kamu dulu, oke? Iya. Aku juga nggak bantu kamu kan. Apapun Iya. keluhan kamu aku terima kan. Iya, kamu harus ngerti Oke. lah. Oke, aku mau telepon bos kamu dulu ya. Assalamualaikum, makasih. Termasuk agent mah bagus juga loh, Ndok. Iya. Kamu yang sabarnya kurang loh. Memelan itu, wow, mapan banget Mbak. Keren Excel pasti tahu semuanya. Paspor aku aja ditahan-tahan Mbak. Ada teman aku yang diambil langsung di interminit belum 1 bulan juga. Gara-gara ngambil paspor, dia nangis. Ya gimana ya? Ya kamu jangan gegabah, mungkin dia maunya gitu, paspornya disimpan semuanya, teman kita gitu. Temen aku aja, semuanya. Ya gak bisa ngapain-ngapain. Ya Allah, kurang sabar gimana ngikutin, iya. Jaga orang gila, iya. Tanpa jiso, iya. Gak apa-apa. Tanpa jiso, kan kamu bilang 2 tahun. Iya. Habis itu kan Sekarang nggak orang ada. gila. Kan nggak ada hubungan antara Iya. jiso sama yang ini, Dok. Jangan dicampur gitu dong lah cerita. Pusing, Mbak. Jangan Sekarang dicampur. jaga orang gila. Ngerti? Kamu nyatanya kamu sudah bisa 5 bulan. Sekarang tiba-tiba kamu kabur bawa koper. Itu salah sayang.
Karena kemarin rumah sini sudah digerebek polisi dan kemungkinan besar aku udah nggak mau nerima orang lagi. Soalnya saking nggak sabarnya, udah mah kemarin sakit ya, Ngerti, nggak ada sabar. ngerti kamu. Nggak ada istirahat mbak, udah mau dimarah-marahin orang, udah jaga orang gila ya gimana mau sabar mbak. Sebentar. Tapi aku masak iya gak apa-apa ngikutin. Kemarin kan yang 2 tahun orang Hongkong, terus Sebentar, aku dengerin belajar. aku ngomong dulu. Oke, kamu ada masalah, tapi jangan sampai melibatkan orang lain bermasalah. Kamu bermasalah dengan majikanmu, dengan agenmu kan? Saya orang luar kan? Iya, tapi kan maaf ya mbak, ini temannya gak tahu sih, tetangga aku katanya kamu ke Mbak Yuni aja kalau ada masalah, ini udah malam soalnya. Mbak Yuni yang benar. Iya. Boleh, tapi kan pas waktu agenmu. Iya, gimana Ceh? Kamu pulang ke itu ya, pulang ke boarding, itu di boarding ada Mbak Windy, ada Mbak Caca. Nanti Windy di Chungsawan jemput kamu ya. Aku masih kerja, masih cuci piring, masih ini itu, masih mau setrika baju juga, besok sekolah nanya. Pulang sendiri. Oke. Pulang sendiri. Gimana maksudnya? Pulang sendiri katanya. Ya iya dong saya, masa dia yang jemput? Ke boarding Mbak Yuni maaf ya, aku masih Sayang. mau nyetrika, mau masih nyuci piring, masih mau mandi juga, oke? Kalau nggak bisa jemput. 思婷咩啊？ Hai, hai ma'am. 你而家翻嚟宿舍啊？你翻嚟宿舍，你到嚟長沙灣咧，我叫卡卡接你。係啦，你翻嚟先啦，我幫你搞啊。 因你翻去長沙灣啦。因為我唔要啦喎，我要過嚟係攞飯啊，唔要啊，因為好多樓啊，我就位啦 ma'am，我唔識 book。我知，你而家想去邊度啊？我而家係低圍。哦，你而家唔好喺嗰度啦，你翻嚟我哋宿舍啊。哦，好啊翻嚟宿舍我幫你跟下啲嘢。啊，你搭地鐵去長沙灣，我叫卡卡接你，好唔好。好？因為 ma'am 冇幫我啊，因為我要快啲啦，飯咧到啦，快嚟人呢？係啦，啱啦。你總之你而家攞埋啲行李，你搭地鐵去長沙灣。係啦，長沙灣地鐵站，我叫卡卡接你啊。係啦。好，陣間我仲講話係 ma'am 啦喎。知道啊，你翻嚟，我先同你講啊。係啦，我知道啊，我會幫你啊，你唔使擔心，嚇，唔使擔心啦。你翻嚟宿舍我再 call 你。好。嗱，我叫卡卡喺地鐵站等你啊，長沙灣嗰度。好啊。OK，好，拜拜。拜拜。 Lah kenapa nggak dari awal kamu cari agenmu, Dok? Kenapa kamu nggak lari ke boarding house agenmu dulu? Agent aku tuh capek banget mbak. Kemarin ganti majikan aja mbak. Malah bukan namanya istirahat, aku kerja di sana tanpa. Kamu sudah makan belum? Belum. Kasih no makan, Bu. Nggak apa-apa mbak. Bukan kasihin makan, ada nasi kok. Ada nasi. Aku ganti majikan, malah bukan namanya tidur istirahat kayak yang lain. Bukan mbak. Kerja aku kan yang banyak yang baru datang dari airport, aku bantu jemput, terus gitu nggak ada yang bisa, ada yang di interminute, baru kerja 1 bulan di interminute gitu, terus aku bantuin, gak punya uang ya Cek, kan dia nonnya baru datang dari Indonesia, kalau namanya mau pulang gimana, makan juga nggak punya kan, namanya di boarding, kita sendiri. Emangnya nggak ada makanan di boarding house? Nggak dikasih sama itu. Kalau aja. ini pulang kira-kira kamu ada makanan nggak? Kalau pulang kemana? Sekarang ke boarding house, besok kamu ada makanan nggak? Ya aku beli sendiri mbak, di agent aku tuh gitu, semuanya mandiri. Makanya aku di sana selama malah 2 bulan mbak, aku mohon-mohon itu juga nangis-nangis. Aku cepet ya wo. Kalau aku benar-benar dikerjain, kalau kerja benar cepet lo turun pisahin. Kalau ada masalah di majikan yang sebelumnya nggak mungkin, kata aku tuh. Dia itu baik, kata aku tuh. Malahan dia cepet-cepet ngeluarin aku baik-baik, soalnya aku kelihatan sakit. Kerjaannya itu banyak mbak. Jadi aku cepet-cepet keluar ke boarding istirahat. Selama 2 bulan itu nasinya ya masih gitu. ada tuh yuk? Alah.
Selama 2 bulan aku ngebantuin Cece yang part time gitu Mbak. Soalnya banyak yang di interminit, notice. Terus baru datang dari airport, jemputan anak gitu doang selama 2 bulan. Satu hal, itu saya nggak peduli lah di agenmu situ. Ntar kasih onomi sama kopi yuk. Aku nggak makan kopi Mbak. Nggak mau kopi, mie aja mau ya. Kasih nasi taruh di hap aja. Dia harus pulang ke boarding house-nya dia. Kasih nasi kan ada ayam toh, ada ayam, ada sayur, taruh di hapnya dia. Terus sama mie Mbak Lastri kasih dia. Oke, soalnya kenapa? Bukan saya tidak mau menerima di sini, itu yang benar-benar bermasalah dan agennya tidak tanggung jawab, itu baru cari saya. Kalau tak telepon agennya masih tanggung jawab, kamu harus balik sama agen. Karena apa? Kalau sampai agenmu nggak mau tanggung jawab kamu, maka dia akan tak tuntut di KJRI. Iya, Mbak. Jadi kalau mereka ini beda, mereka ini bermasalah di kantor polisi sudah lama. Paham nggak? Jadi telepon lagi teman-teman. Itu agen ini. Iya, agen ini. Nah, telepon lagi. 哦，係啊係啊，我妹先頭先我咧喺出邊啊，所以冇聽到電話。係啦係啦，咁叫佢翻嚟啊，翻嚟公司我呢度會幫佢噶啦。You can. Oh, oke. Ini agen mau telepon. Iya, agen ini. Wai. Wai. 係咩啊？ 等一陣先，因為我俾佢食嘢先啦，我執佢話冇嘢食啊，我俾佢話喺宿舍乜都冇，我而家俾佢食飯同埋公仔麵俾佢啦。哦，係啦係啦。哦都有，宿舍佢如果翻嚟都有嘢食，叫佢翻嚟咯，唔使擔心。 Mama. 我唔該晒你喎。係啊，因為佢講俾我聽喺宿舍乜都冇啊嘛，所以我而家俾佢個。有有㗎，因為而家有兩個姐姐喺嗰度就有嘢食咯，有時冇人就冇嘢食咯，但係有人就有嘢食㗎啦。係啦係啦，咁我而家俾佢好多嘢㗎啦，俾佢食嘢啦，因為我好多嘢喺度。啲人㗎慢，係啦，又俾一隊嗰啲。得。我俾佢飯同埋嗰啲，dia mau ngomong sama kamu。好，Ma'am。係啦，咁你食完嘢，你就翻宿舍啦嗬，去長沙灣。好，Ma'am。唔該晒。 OK，長沙灣我卡住你。拜拜。拜拜。 Nah, Dia bilang ada makanan. enggak bohong ya. Cuman ada kompor gas doang. Cuman ada kompor gas doang. Ini cukup nggak buat kamu? Ini banyak sekali minyak Itu satu. banyak teman loh di sana. Banyak teman ya. Ya kamu kasih teman-temanmu itu semua Pasti teman-teman. ada di sana, pada ada yang mau butuh, mau Apa nih? HP gak ono. Iya kasih ono. Iku kan ono ayamnya. Diparuh ya Ndok ya. Itu nasinya separuh Ndok. Separuh sama ayam itu. Ya udah, makasih ya Mbak. Nggak apa-apa. Ntar ada teman-teman pasti ada yang mau. Soalnya di sana itu Nggak ada kompor- makanan? Nggak ada. Nggak ada makanan. Enggak gimana ya, bukan kayak gini. Enggak. Terongnya bareng kayak no dia Mbak. Pendigode. Terongnya. Halah, terongnya kasihkan dia. Biar kamu panasin di sana ya Ndok ya. Iya, nggak apa-apa. Terong sama itu pare. Kan ada nasi juga itu. Kasih no dia wes. Halah. Panasin sendiri di sana ya Ndok ya. Iya, nggak apa-apa, ntar ada kompor gas. Ada kompor gas. Tapi gimana ya ini solusinya? Kenapa? Kalau ibaratkan kan aku tuh kemarin di surat imigrasi itunya kan sampai 30 Juni ya Mbak. Tapi kan di sini aku nggak kuat ya Mbak. Malah ngebreak aku. Nah malah keluar sekarang. Tapi kalau ibaratkan aku pulang tanggal pertengahan atau akhir ini bisa nggak Mbak? Gimana? Akhir ini atau pertengahan pulang ke Indonesia. Lah kamu sekarang sudah kabur loh Ndok. Kamu itu udah salah loh. Kalau kamu kabur ke sini terus dilaporin polisi, ditangkap. Ibaratkan ke kantor dulu ya Mbak. Walaupun ke kantor kamu itu sudah kabur sayang. Kamu itu tuh salah, kamu harus bayar majikan. Kalau bayar majikan berapa ibarat? Ya gajimu 1 bulan. Kan gak kafe. Gak apa-apa ben ndek boarding house jarene oke. Banyak orang tadi boarding house Dok. Banyak. Lah nasi sama itu.
Halo? Lek parene ojo, pareku yo. Heeh. Lainnya kasih dia terong itu. Kasih semua habis nggak apa-apa. Kenapa? Kamu kan sekarang segini, aku jelasin ke kamu. Kamu itu kabur, Dok. Kamu harus bayar majikan. Harus bayar gaji majikan 1 bulan. Karena nggak boleh kayak gitu. Caranya kamu salah. Telepon lagi aja, Mo. Ini malah ngasih nomor ini. Malah ngasih nomornya siapa, sayang? Teman yang mau ngejemput. Tapi di Cengsawan, di kantornya, di boardingnya. Ya iya kan nggak mungkin jemput ke sini, di Dok. jalannya, bukan ngejemput ke sini. Ya udah lo nggak apa-apa lo. Dan aku nggak tahu kamu boleh marah sama majikan, kamu boleh engkel-engkelan sama majikan. Tapi kalau kabur itu salah, sayang. Makanya aku tadi kaget kok tiba-tiba. Soalnya kenapa? Rumah bawah itu orangnya cerewet banget, jahat Kalau banget. ngebreak itu nggak bisa ya. Ngebreak bisa, tapi kan kamu harus ngasih 1 bulan, Tondo. 1 bulan gaji atau 1 bulan ke depan. Bukan kamu kabur bawa koper 1 segede bulan itu. ke depan. Kamu harus balik lagi sama majikan, kerja lagi sama majikan. Kalau aku bayar ke majikan gimana ya, Mbak? Yang bayar majikan nggak apa-apa loh, besok diobrolkan sama agenmu loh. Karena itu ada apa-apa jangan langsung kabur. Harus ngobrol Nggak kuat, dulu. Mbak. Dia marah-marah terus kerjaannya, lu pusing banget aku. Udah mau yang orang di gendeng ini si kokonya. Pusing banget, Mbak. Alah, udah sama nasinya ya? Udah sama Alah. Iya wes, pergi daripada kemalaman, Dok. Sudah, oke. Ada yang ingin diomongin sama Miss Yuni lagi nggak? Enggak, Mbak, makasih ya, Mbak. Alah. Tapi kalau ada masalah apa-apa, aku telepon lagi ya, Mbak. Boleh telepon dek, Arjen dek nomornya dia aja. Kalau dek nomorku nggak diangkat. Iya. Tapi jangan bawa koper ya ke sini. Soalnya orang depan itu nggak suka. Orang bawa rumah itu nggak suka. Dan jangan duduk di depan rumahnya orang sambil nangis. Nggak boleh. Karena kaget itu orang depan. Tahu sendiri orang depan langsung telepon bapakmu tadi marah-marah. Catat nomornya dia. Makasih. Iya, tuh. Scan aja. Kalau bayar juga gak apa-apa lah, biar pulang ya, Mbak. Tenang dek ngisor lah, ingin tenang dek ngisor lah. Ini makasih ya, Mbak. Kamu tulisin sekarang. Mbak siapa sih? Arjen Yuni gitu aja. Oh, Arjen. Hah? Masuk kamar kan? Masuk kamar bapak. Di kursi mas ini. Kok TV-nya banter man? Suruh ngecel no dek mas. Oh ayo, tuh ayo. Udah disimpan. Iya, simpan, Mbak. Ya wes kamu pulang dulu. Dan kameranya nggak ngeliat kamu, tak outerin ke sini dulu. Wes, haulah, kamu keluar wes. Kameranya nggak ngeliat kamu. Sini cepetan nih sini. Makasih ya, Mbak. Lain kali cari dia dulu ya, jangan langsung naik kaos kaki Imo, Dok. Ternin di ngisor. Dibawa nang. Jangan kabur lagi ya, Dok ya. Mbak, aku nggak pasang. Hah? Tapi mahal banget ya. Apanya mahal banget? Bayar banget ke majikan itu. Loh iya kan kamu ngebreak, Dok. Kamu ya ada aturannya, sayang. Kan kamu yang ngebreak. Kamu harus bayar 1 bulan. Kan kamu harus bayar 1 bulan gaji ke majikan. Karena itu kan kamu harus 1 bulan, nggak boleh langsung pergi kayak gitu. Kalau tiket bisa ya, kalau beli sendiri juga. Kan tiket yang beliin majikan. Oh bisa tiket. Tinggal bayar aja 1 bulan. Ya, makasih ya. Iya, wes hati-hati ya. Jangan dikejeret nang pintunya ya, Dok ya. Alon-alon, ha. Saya senti ngomong sama Mas ya. Oh sorry Mbak, soalnya barusan tidur ya. Jadi, alah hati-hati tutupin pintunya ini. Alah, jangan keras-keras. Oke. Saya nggak tahu harus ngomong bagaimana dan seperti apa ya Mbak ya. Soalnya kaget aja barusan tetangga saya barusan komplain sama suami saya. Jadi dia bilang banyak orang Indonesia tiba-tiba tengah malam naik turun bawa koper. Jadi saya merinding ini kayaknya suami saya bermasalah dengan tetangga ya Mbak ya. Saya kurang tahu apakah rumah saya akan diizinkan lagi untuk kalian datang ke sini. Karena
Karena tiba-tiba banyak orang yang tiba-tiba masuk, naik, bawa koper, jelek. Jadi, waduh saya bingung ini. Jujur saya bingung, kenapa? Suami saya mulai mempertanyakan kenapa membantu orangnya yang dibantu harusnya tahu unggah-ungguh. Jadi saya sedikit bingung ini, nggak tahu harus ngomong apa ini. Suami saya pas makan, dia ngebel pintu, ada yang nganterin sih, nggak ada masalah. Cuman kan bawa koper besar, terus kebetulan tetangga saya itu bawa rumah itu agak nggak enak lah, nada-nadanya nggak enak, Bu, nutup itu brak. Dan dikomplain saya sama yang punya rumah. Jadi bingung saya. Apakah saya akan melarang kalian datang ke sini? Kemungkinan besar ada peluang saya nggak bisa nerima kalian. Apalagi saya sekarang ini kok sering kali menerima kaburan nih Mbak ya. Sebenarnya kalian nggak boleh kayak gitu ya. Kalau agent kalian tidak tanggung jawab, kalian boleh cari saya. Tapi kalau kalian belum menghubungi agent itu salah. Jadi kalau kalian tidak mencari agent itu salah, Mak. Jadi bingung saya tuh. Kadang-kadang saya tuh mau bantu kalian, tapi kalau kalian kayak gini, galau saya, Mbak. Yakin galau aku terus piye, bukan piye. Kayak ngerti dhewe omahku ndeso, Mbak. Tiba-tiba datang nangis geru-geru di depan pintu loh, Mbak. Kaget saya. Katanya, Miss Unity, kamu tidak memahami perasaan saya. Saya sini butuh bantuan. Kenapa kamu tidak mau membantu loh? Bingung aku, Mbak. Ndasku ngeluh. Bukan nggak mau membantu. Piye yuk, lihat keadaan jam-jam segitu, jamnya makan, terus marono kopernya tak delendek ngisor dikit, ojo digowo. Jadi jangan kabur, Mbak. Aku selalu bilang aku nggak nerima orang kabur. Kalian kabur, jangan ke rumahku. Nggak boleh kabur di sini, Mbak. Ini Hong Kong. Salah kamu kabur, saya nggak nerima loh. Aku nggak nerima kalian kabur. Gue kok pergi di loh. Ojo aku membuka tempat bantuan untuk umum, tapi bukan kabur loh. Kayak gini malah aku males gak kepingin nolong wong aku wisan ngene iki. Malah wedi aku. Jadi kamu boleh minta bantuan itu boleh. Bukan berarti aku tidak mau menolong, aku boleh. Dan kalian yang memberikan saran datang ke sini tanyain dulu masalahnya apa. Sudah tanya agent belum? Ini sekarang rodok gak penak iki bojoku, rodok ngeluh aku malian iki rek. Ini iki lek sing bener-bener butuh terus piye? Bener nggak? Jadi aku bingung lah. Jadi maksud aku adalah aku itu membantu bagi yang benar-benar membutuhkan. Tapi lek kalian belum menghubungi agent, ojo mrene dikit rek. Karena saya itu beda loh. Saya itu bukan cari viral, cari gaya biar terkenal, enggak. Saya tidak cari itu. Saya tidak mencari keterkenalan dan keviralan. Saya membantu. Bukan lampu sing iki, Mbak. Piye yuk iki mau yuk? Lho. Sing dukur. Piye yuk? Lungguh kene yuk. Aku nesu loh bapakmu. Bukan aku gosip ngibah ya. 5. Gini bapak. Bapakmu langsung ngene. Apa cerita apa mbak kalian? Lah wong cerita mbak agent nih lho rek. Gak oleh. Gini, aku nanya. Gini, mbak permasalahan apa kan pasti di sini Bu baru. Iya wong bapakmu tas ngepat sego lho. Terus Ngene, terus masalahnya apa Mbak? Ini aku jaga orang gila. Nah terus kan jaga orang gila itu kayak aku ikutan gila. Dia itu pulang dari Cina. Dari Cina kayak bukan, wis gak masalah, dia punya masalah. Tapi aja ngisor nangis geru-geru kerunguannya tadi. Aku sampai kok gini. Sampai kuku bilang gini. Itu yang di bawah rumah langsung keluar katanya. Orang yang punya rumah langsung keluar. Yang laki sama perempuan kan? Langsung dibanting pintunya. Langsung dibanting pintunya. Banting pintunya kenceng kok orang kedua. Padahal aku di luar loh. Iya. Aku di pintu loh. Aku ngintip di sini. Bukan maksudku kamu boleh ada masalah tapi ojo nangis di ngarepe pintu rek. Aku udah bilang kalau kesini tuh udah lihat videonya Miss Uni, udah dikasih tahu jangan duduk di depan, Jangan nangis. di depan. Jangan duduk di depan pintu, jangan nangis.